Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang, Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih buat pagi hari ini. Kau telah memimpin kami, menolong kami dalam setiap kehidupan kami. Pagi hari ini kami merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, sucikan hati kami, berikan kepada kami penerangan dari surgawi untuk kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, saudaraku, saya akan melanjutkan khotbah saya 2 minggu berturut-turut, masih berbicara tentang malaikat Tuhan. Ya. Malaikat Tuhan itu membawa kabar baik, membawa kabar sukacita, damai sejahtera diberikan kepada orang-orang untuk supaya berita sukacita itu disampaikan kepada orang banyak. Dan khususnya pada waktu itu dia berbicara, malaikat Tuhan berbicara kepada sekelompok ya gembala untuk mengikuti arahan daripada malaikat itu, kemana mereka harus pergi. Nah, saya akan membacakan bagian firman Tuhan yang beberapa 2 minggu berturut-turut kita sedang membahasnya, yaitu terdapat di dalam Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Nah, sekarang pagi hari ini saya akan mengutip di dalam ayat 10, 11 dan 12. Ya. 10, 11, dan 12. Demikian bunyi firman Tuhan, Lukas pasal pertama, Lukas pasal yang kedua, ayat 10, 11, dan 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Wow, sungguh luar biasa. Apa yang kita baca pada pagi hari ini menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan menyuruh malaikatnya untuk menyampaikan berita itu bukan hanya sekedar berita sembarangan, tetapi berita secara khusus. Khusus untuk siapa? Untuk disampaikan kepada seluruh muka bumi ini. Malaikat datang kepada gembala dan dia menyampaikan pesan daripada Tuhan, dan pesannya itu detail sekali, saudaraku. Ya, detail sekali apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan yang dipesan dari Allah untuk disampaikan kepada para gembala. Yang pertama, dia mengatakan janganlah takut. Ini secara psikologis, saudaraku, ini memberikan ketenangan bagi para gembala ini. Gembala tidak boleh takut, karena pada waktu itu seperti apa yang sudah saya sampaikan beberapa minggu yang lalu, bahwa kehadiran malaikat itu menjadi sebuah ketakutan yang luar biasa bagi orang-orang yang ditemui. Tetapi hari ini malaikat
berbicara, kali ini malaikat berbicara kepada gembala-gembala ini, mengatakan, pertama dikatakan, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Wah, ini menjadi sebuah pertanyaan, menjadi sebuah pemikiran bagi para gembala ini. Berita apa ini? Lucu dan aneh. Kadang-kadang malaikat itu datang biasanya untuk memberikan kutukan dan lain sebagainya. Tetapi hari ini, waktu itu dia mengatakan, malaikat Tuhan berbicara, jangan takut. Ada berita yang besar, ada berita yang luar biasa, ada berita yang memberikan kesukaan besar. Untuk siapa? Untuk seluruh bangsa. Nah, detailnya seperti apa, saudaraku? Detailnya seperti ini. Hari ini, dikatakan, hari ini telah lahir. Kapan itu? Kita nggak tahu. Nggak ada tanggalnya, saudaraku. Tapi pada waktu malaikat datang kepada siapa? Kepada gembala-gembala itu, dia mengatakan, hari ini. Berarti kapan? Ya, tengah malam itu, saudaraku. Jadi tengah malam itu mereka diberitahu oleh malaikat Tuhan bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Nah, saudaraku, mari kita perhatikan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Loh, siapa juru selamat itu? Juru selamat itu yaitu Kristus Tuhan. Saudaraku, di sana dikatakan dengan jelas Kristus Tuhan, Sang Penyelamat, Sang Penebus, Juru Selamat, Tuhan di kota Daud. Sangat luar biasa, saudaraku. Berita dari malaikat kepada gembala ini detail sekali. Tempatnya ditunjukkan. Dan apa yang akan terjadi, siapa yang dilahirkan, itu dijelaskan sedemikian rupa. Dan bukan hanya itu saja, saudaraku. Ayat 12 mengatakan, dan inilah tandanya bagimu. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Detail sekali, saudaraku. Inilah berita daripada Tuhan yang disampaikan oleh malaikat kepada siapa? Kepada para gembala. Secara spesifik, jelas siapa yang akan ditemui di mana dan bagaimana dan apa yang pada saat itu dia pakai dan lain sebagainya. Saudaraku, jelas sekali. Nah, inilah tugas daripada malaikat Tuhan. Untuk apa? Untuk menyampaikan kabar kepada siapa? Kepada dunia ini. Kepada kita semuanya. Pasti berita yang datang daripada Allah itu detail dan ada faktanya. Jelas faktanya. Dan nanti kalau kita belajar membaca bagian firman Tuhan ini, itu sudah jelas itu. Mereka gembala-gembala ini pergi, lari, menjumpai apa yang disampaikan oleh siapa? Oleh malaikat itu, menjumpai siapa? Menjumpai bayi itu. Sang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Dan ketika mereka menyaksikan apa yang disampaikan oleh malaikat itu, dan itu benar-benar terjadi. Dan dia baru mengatakan ini sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Disampaikannya dengan detail. Disampaikannya dengan spesifik yang begitu luar biasa. Dan mereka melihat seperti apa yang disampaikan oleh siapa? Oleh malaikat kepada siapa? Kepada gembala. Saudaraku, ada banyak berita-berita yang simpang siur di dalam dunia ini. Yang tidak jelas faktanya, yang tidak tahu mana buktinya. Tetapi saudaraku, hari ini ada kabar sukacita bagi kita. Alkitab mencatat bahwa apa yang disampaikan oleh malaikat, diberitahukan kepada gembala, itu detail.
dan tepat seperti apa yang disampaikan. Nah, oleh karena itu, saudara, saya sampaikan bahwa Alkitab yang kita percayai, Alkitab yang kita miliki, Alkitab ini firman Allah yang kita percaya ini tidak pernah bohong. Artinya apa? Tepat seperti apa yang dikatakan Allah kepada malaikat dan disampaikan kepada gembala, dan gembala melihat dengan fakta yang ada. Oleh sebab itu, saya katakan hari ini, saudaraku, menyambut Natal ini, jangan kita sampai salah dapat berita. Berita Natal, berita sukacita ini, mari kita terima dengan sukacita. Karena apa? Firman Tuhan mengatakan, ini benar adanya, bahwa Kristus lahir menjadi juru selamat. Mari kita yakini bahwa firman Tuhan adalah firman Tuhan. Jadi bukan sebuah dongeng. Jadi bukan seperti buku-buku novel, majalah, dan sebagainya. Tetapi kita percaya bahwa apa yang disampaikan Tuhan kepada malaikatnya dan disampaikan kepada seluruh muka bumi benar adanya. Mari kita mempercayai Kristus yang selalu memberikan apa yang dikatakan itu benar. Dan mari kita tetap mempercayai Yesus Kristus sebagai kebenaran itu. Dan senantiasa yang hidup dalam kebenaran dan menuntun kita kepada kebenaran ini. Kita berpedoman kepada firman Tuhan. Jadi kalau di dalam dunia ini ada simpang siur, tidak ada faktanya, ya kita jangan terlalu percaya, saudaraku. Tapi kalau sudah Alkitab yang mengatakan, kita harus percaya. Karena Alkitab adalah firman Allah yang hidup. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita perkaya, perkuat, perdalam iman kita kepada Yesus Kristus melalui apa? Melalui membaca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, mempercayai dengan sungguh-sungguh apa yang dikatakan oleh Alkitab. Walaupun itu tidak ada hubungannya dengan malaikat berbicara seperti ini. Tetapi mulai dari Kejadian sampai Wahyu, itu adalah firman Allah benar adanya dan menuntun kita kepada kebenaran tanpa harus melibatkan malaikat. Nah, mari kita percayai setiap kata, setiap huruf yang dicetak di dalam Alkitab ini. Ini adalah hubungannya dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara, mari kita menyampaikan berita firman Tuhan yang disampaikan kepada kita, kepada orang-orang. Untuk apa? Untuk memberitakan kabar sukacita yang besar. Sukacita sudah ada di dalam hati kita. Damai sejahtera sudah ada di dalam hidup kita. Mari kita sampaikan kepada orang yang ada di sekitar kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya dan menolong kita di dalam setiap waktu. Tuhan Yesus menyertai kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Engkau sudah berbicara kepada kami lewat kebenaran firman Tuhan. Bahwa apa yang Engkau sampaikan melalui malaikat itu benar adanya. Oleh sebab itu kami tidak boleh ragu-ragu lagi membaca kebenaran firman Tuhan, meyakini kebenaran firman Tuhan lewat Alkitab ini. Kami tidak ragu-ragu lagi. Karena apa? Apa yang Engkau katakan benar adanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kami boleh menerima kebenaran dan kami hidup di dalam kebenaran dan kami dituntun menuju kepada kebenaran dan kami menerima kebenaran itu yaitu Yesus Kristus dalam hidup kami dan menjadi juru selamat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan dan kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan senantiasa menyertai kita.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dan selamat beraktivitas. Jangan lupa, saudaraku, tetap jaga kesehatan. Tetap jaga kesehatan kita, baik itu kesehatan jasmani dan kesehatan rohani kita semuanya. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya.